Halo Bunga, tadi sudah ngerjain soal ekosistem. Bagaimana menurut Bunga soalnya? Ya Bu, lumayan lancar, cuma ada beberapa soal yang agak bikin mikir. Oh, oke. Yang mana nih soal yang kira-kira agak membuat Bunga bingung atau soalnya kurang jelas? Yang nomor 7 pilihan ganda. Soal nomor 7 pilihan ganda. Ya, kenapa soal nomor 7? Tentang makhluk hidup menduduki tingkat tropik 1 dan 2. Oke, yang secara ini ya? berurutan. Kenapa? Ini? Soalnya kurang ada gambar pendukung, jadi agak susah membayanginya. Oh, soal ini kurang gambar pendukungnya, jadi agak susah membayanginya. Yang bagian tingkat tropik 1 dan 2 ini yang piramida makanan ya, mungkin ya maksud Bunga itu. Jadi Bunga ini ngerti maksudnya ya, tapi Cuman kurang butuh gambar, tambahan gambar piramidanya. Oke. Kalau soal yang lain itu yang yang masih kurang paham, kurang jelas, yang mana soal mana? 7 bagian menjodohkan. Soal nomor 7 bagian menjodohkan. Soal nomor 7 bagian menjodohkan. Yang mana nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7. Yang mana? Yang bagian mana yang kenapa soal nomor 7 ini yang belum pahamnya? Kenapa? Soalnya agak panjang, jadi mesti 2 kali bacanya. Oh, soalnya agak panjang ya, mesti 2 kali bacanya. Oke. Soalnya itu tentang padi bertambah, populasi tikus bertambah, bagaimana dengan populasi yang lain seperti itu ya. Jadi yang soal nomor 7 ini Ibu catat ya, berarti soalnya terlalu panjang. Ada lagi yang menurut Bunga belum jelas? Soal nomor berapa lagi? Soal nomor 6 isian singkat. Soal nomor 6 isian singkat. Nomor 6 isian singkat. Ya, kenapa soalnya? Agak bingung juga menjawabnya kalau nggak ada gambar, susah untuk membayangkannya Bu. Oh, soal ini juga bingung karena nggak ada gambar ya. Baik. Soal isian singkat ini juga perlu ditambahkan gambar berarti ya. Kalau waktu ngerjain tadi gimana? Cukup nggak waktunya? Cukup Bu. Malah saya sempat baca ulang. Oh, cukup ya? Sempat baca ulang untuk memperbaiki yang masih bingung. Oke, bagus. Gimana? Ada saran lain nggak untuk soal yang tadi Ibu berikan tadi? Ada nggak saran yang lain? Kalau bisa Bu, petunjuk soal sebaiknya tiap bagian dikasih contoh biar nggak salah paham pas mulai menjawab soal menjelaskan atau isian singkat. Jadi di setiap bagian soal ini mesti diberi petunjuk lagi biar tidak bingung cara menjawabnya ya. Petunjuk cara menjawab soal biar nggak keliru bagaimana cara menjawab soalnya. Oke, terima kasih ya Bunga. Jadi catatan Ibu ya untuk yang soal perlu direvisi yang membuat Bunga bingung, soal nomor 7 pilihan ganda, kemudian soal nomor 7 isian soal nomor 7 menjodohkan, dan soal nomor 6 isian singkat. Baik, nanti Ibu revisi pada bagian gambar dan kalimatnya. Kemudian petunjuk soal diberi contoh cara menjawabnya. Oke, sarannya tadi setiap mau mengerjakan soal harus diberi petunjuk cara mengerjakannya. Baik, sekarang kita ke angket. Tadi kan Ibu juga memberikan angket pada Bunga ya. Bunga sudah ngisi angket kan tadi? Nah, menurut Bunga bagaimana bagian angket tadi? Gampang Bu, bahasanya juga jelas. Oke, gampang ya, bisa jawabnya ya, bahasanya jelas. Tapi coba deh, ada nggak pernyataan yang menurut Bunga bikin mikir dulu? Ada yang nomor 2. Nomor 2, angket nomor 2 ya. Mana nomor 2? Coba. Yang nomor 2, kenapa nomor 2 ini? Kalimatnya, saya merasa lingkungan sekolah saya sudah bersih, jadi tidak perlu dijaga lagi. Saya ngerti maksudnya, tapi kalimatnya membuat bingung Bu, karena kayaknya kalimat negatif deh. Oh iya, saya merasa lingkungan sekolah saya sudah bersih, jadi tidak perlu dijaga lagi. Baik, jadi kalimatnya itu bagaimana ya supaya menurut Bunga mudah untuk dipahami? Bagaimana? Mungkin kalimatnya bisa diubah menjadi positif Bu, supaya tidak membingungkan. Oh, jadi kalimat soal nomor 2 ini diubah jadi kalimat positif ya, nggak bingung. Kemudian ada lagi nggak?
Ada nomor 5 Bu, tentang kerusakan satu jenis makhluk hidup yang tidak akan mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Soal nomor 5 ya. Kenapa soal nomor 5 ini? Kerusakan satu jenis. Kalimatnya juga negatif. Mm. Kalimatnya juga negatif ya. Jadi kalau gitu kalimatnya mau diganti lagi kalimat positif. Oke. Yang lain gimana? Udah oke? Udah oke semua. Petunjuknya juga udah jelas. Petunjuknya udah jelas. Baik. Mungkin cukup ya pertanyaan dari Ibu Bunga. Terima kasih banyak. Sama Ibu. Kerjain soal yang Ibu kasih tadi susah nggak? Lumayan Bu, ada beberapa yang aku ngerti maksudnya, tapi bingung dulu jawabannya. Yang mana? Contohnya yang mana yang susah? Yang nomor 4 pilihan ganda, soal jamur di batang kayu. Saya agak ragu itu penguraian atau Urai. konsumen. Soalnya kata berperan sebagai karena bikin mikir lama. Oke, berarti bahasanya lebih disederhanakan lagi ya. Misalnya langsung ke inti, jamur pada kayu itu termasuk titik-titik, mungkin seperti itu. Nah iya Bu, jadi lebih langsung ke intinya. Oke. Ada lagi soal yang belum dipahami, sulit dipahami Gina? Ada Bu, nomor 13 pilihan ganda. 13 pilihan ganda gimana? Yang hubungan kupu-kupu dan bunga itu saya tahu jawabannya mutualisme. Mutualisme. Tapi saya sempat bingung karena pilihan komensalisme dan mutualisme mirip artinya di kepala saya. Oh, jadi agak bingung antara mutualisme sama komensalisme. Oke. Kalau soal menjodohkan gimana? Yang nomor 7. Nomor 7. Coba buka. Yang nomor 7. Soal menjodohkan nomor 7. Kenapa nomor 7? Nomor 7 agak kepanjangan kalimatnya Bu. Jadi Udah panjang kalimatnya ya? jadi butuh waktu buat ngertiin soalnya. Maksudnya. Oke. Jadi Ibu catat ya, kalau untuk Regina kesulitannya pada soal nomor 4, 13 pilihan ganda, dan soal nomor 7 menjodohkan perlu disederhanakan bahasanya ya. Iya Bu. Kalau lebih pendek dan jelas pasti enak mengertinya. Oke. Kalau bagian soal benar salah gimana? Bisa semua? Soal benar salah gimana? Ada Yang mana? yang saya ragu Bu, terutama nomor 2 tentang air dan cahaya matahari. Saya pikir itu biotik karena penting bagi makhluk hidup. Nomor berapa tadi? Nomor 2. Air, cahaya, matahari termasuk komponen biotik. Jadi Gina bingung ya. Nomor 2 tentang air dan cahaya matahari, Gina pikir tadi itu biotik ya, karena penting bagi makhluk hidup. Ya sih, sebenarnya memang sering salah paham. Nanti Ibu tambahkan lagi keterangan biotik ke biotik di awal. Kalau soal bagian isian singkat gimana? Nomor berapa? Nomor 5. Kenapa nomor 5? Aku bingung antara komensalisme dan parasitisme. 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 Ya, nomor 5 itu Gina bingung juga antara tadi bingung mutualisme ya, sekarang bingung antara komensalisme dan parasitisme. Jadi kamu butuh contoh di soalnya ya mungkin. Kalau jadi Gina tadi butuh contoh di soalnya ya. Iya Bu, kalau ditulis benalu mengambil makanan dari pohon, saya langsung tahu itu parasitisme. Oke, kalau gitu. Jadi Gina harus disertai dengan contoh ya di soal ini. Baik. Untuk waktu ngerjakan soalnya tadi menurut Gina gimana? Cukup gak waktunya? Bercukup Bu, tapi bagian isian singkat agak lama mikirnya. Oke, sekarang kita ke angket. Bukan angket, coba. Tadi sudah ya ngisi angket? Sudah ya Gina tadi? Sebagian besar sih paham. Iya. Sebagian besar paham? Paham Bu. Tapi ada beberapa kalimat yang bikin aku mikir dulu. Contohnya yang mana, nomor berapa? Nomor 7 Bu. Nomor 7. Oke. Saya sering membiarkan teman saya merusak tanaman. Terus? Saya bingung harus pilih setuju atau tidak setuju karena kalimatnya negatif, tapi jawabannya pakai angka nilai. Iya, itu kalimatnya memang agak buat bingung ya. Ya? Ya Bu, kalau bisa kata-katanya dibalik saja. Oke. Bagus, itu saran yang baik. Ada lagi yang menurut Gina aneh atau susah untuk dibaca? Nomor berapa lagi? Nomor 9 Bu, saya merasa tidak perlu menghemat sumber daya alam.
juga kalimat negatif. Tapi kalau saya pilih setuju berarti saya nggak peduli lingkungan kan? Betul. Nanti Ibu ubah jadi kalimat positif biar lebih konsisten lagi. Sisanya gimana? Sisanya udah jelas Bu. Saya sempat bingung awalan SS itu apa. Oke. Baik, nanti Ibu juga tambahkan keterangan arti skala SS, sangat setuju, SS setuju, SS setuju ya. Kemudian ST, tidak setuju, TS tidak setuju. Oke Gina, cukup ya tanya jawab kita. Terima kasih banyak. Oke Bu, sama-sama. Tadi ngerjain soal ekosistemnya? Agak susah Bu, banyak kata yang belum saya ngerti. Contohnya yang mana ya? Contohnya yang nomor 2 Bu, saya bingung antara abiotik sama abiotik karena di soal ada tanah air dan sinar matahari. Semuanya kayaknya penting di sawah Bu. Soal nomor 2 ini ya. Oke, berarti istilahnya masih belum jelas buat Rani ya, istilahnya ya masih bingung. Iya Bu, kalau dikasih penjelasan dulu atau gambar saya lebih paham. Oke, ada soal lain yang susah dibaca atau bikin Rani bingung yang mana lagi? Yang nomor 5 pilihan ganda tentang rantai makanan, urutannya banyak jadi saya bingung siapa makan siapa Bu. Oke, jadi Rani juga perlu bantuan gambar rantai makanan ya pada soal yang ini. Iya Bu, kalau lihat gambar saya langsung tahu urutannya. Nah ini ya, oke. Kalau soal isian singkatnya gimana? Soal isian singkatnya. Coba yang mana yang isian singkatnya? Susah ya? Soal isian singkatnya. Iya Bu, susah Bu, saya nggak hafal istilah kayak ekosistem di nomor 1 atau komensalisme di nomor 2, nomor 5. Oke. Susah ya di ekosistem nomor 1, istilah ekosistem di nomor 1. Kemudian Nomor 5. komensalisme. Oke. Jadi kalau Rani susah merasa di soal nomor 2, 5 pilihan ganda dan isian singkat di nomor 1 dan 5 ya, karena istilahnya belum familiar untuk Rani ya. Iya Bu. Kalau soal benar salahnya gimana? Agak bingung Bu, nomor 2 dan 5 saya pikir lama soalnya saya nggak paham abiotik itu maksudnya apa dan istilah predator saya nggak paham juga. Nomor berapa tadi? 2 sama 2 sama 5. 2 sama 5 ya. Yang mana yang nggak pahamnya istilah abiotik tadi ya dan predator. Jadi istilah keduanya itu bikin bingung. Terus ada lagi nggak? Nomor berapa lagi yang bingung? Nomor 10 juga saya nggak ngerti arti keanekaragaman hayati. Jadi soal nomor 10 ini kurang paham apa arti dari keanekaragaman hayati. Baik. Rani tadi juga agak lama ya di soal menjodohkan. Soal yang mana Rani, yang bagian menjodohkannya yang masih buat Rani bingung? Yang bagian menjodohkan? Yang nomor 2 sama nomor 7. Nomor 2 sama nomor 7. Kenapa nomor 2 sama nomor 7? Nomor 2 sama nomor 7. Nomor 2 sama nomor 7 saya nggak ngerti abiotik itu apa. Saya kira tanah termasuk makhluk hidup. Oke, nomor 2-nya tadi ya tidak paham apa arti abiotik. Terus nomor 7-nya kenapa? Nomor 7 kalimatnya banyak banget Bu. Saya bingung harus mulai dari mana. Kalimat nomor 7 panjang ya. Agak bingung mulainya dari mana. Oke. Jadi kendala Rani ini kalau Ibu perhatikan secara umum Rani kesulitan dalam menjawab karena banyak yang tidak paham arti kata ya, kata pada soal ya. Iya benar sekali Bu. Oke ya. Tadi waktu ngerjain soalnya cukup nggak Rani? Gak cukup Bu, soalnya soal isian singkat ada 2, soal yang tidak sempat saya jawab. Berapa soal tadi? Ada 2. Ada 2. Nggak cukup ya waktunya tadi untuk Rani. Oke, sekarang Ibu mau tanya tentang angket Rani. Tadi kan Rani juga sudah ngisi angket ya. Oke, sekarang Ibu tanya bagaimana tadi ngisi anketnya? Ngisi angket beberapa ngerti Bu, tapi ada yang bikin bingung. Bikin bingung. Yang mana ya? Coba sebutin yang mana yang bikin bingung Rani. Kalimat yang nomor berapa?
yang bikin bingung yang nomor 5 sama 9. Oh, nomor 5 sama 9. Kenapa nomor 5 sama 9? Yang nomor 5 itu? Yang nomor 5 itu harusnya satu jenis makhluk hidup tidak akan mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Saya nggak paham maksudnya. Saya kira kalau rusak satu hewan ya nggak apa-apa, Bu. Oh ya, jadi maksudnya kamu kurang paham hubungan antara makhluk hidup ya? Ya, Bu. Kalimatnya juga panjang, mungkin bisa dibuat lebih pendek. Baik, nanti Bu coba sederhanakan lagi. Kalau nomor 9 tadi bagaimana? Saya baca tidak perlu menghemat. Nomor 9 Nomor ya? 9 ya? Saya baca Soalnya? tidak perlu menghemat sumber daya alam. Saya bingung harus pilih setuju atau enggak, soalnya kalimatnya kebalik. Kebalik. Kebalik maksudnya mungkin negatif ya Rani ya? Ya. Oke. Jadi memang itu harus Ibu perjelaskan lagi. Ada lagi Rani? Yang awalnya SS Sama petunjuknya. Ya, SS. sama S Kemudian TS, STS. itu Oke. saya sempat bingung, Bu. Tapi setelah Ibu jelasin baru ngerti. Oke. Yang SSTS itu ya itu cara menjawabnya. SS artinya sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Tapi setelah Ibu jelaskan tadi Rani paham ya? Ya, Bu. Jadi mungkin nanti petunjuknya akan Ibu tambahkan keterangannya biar nggak salah arti. Baik Rani, sudah cukup wawancara kita ya Ibu. Terima kasih banyak atas waktu Rani. Sama-sama, Ibu. Oke. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan terkait instrumen yang sudah saya kembangkan. Adapun wawancara ini bertujuan mengetahui bagaimana kepraktisan instrumen yang sudah Ibu gunakan dan Ibu uji cobakan di kelas kemarin. Saya ingin mengetahui pengalaman Ibu dan pendapat Ibu dalam menggunakan instrumen tersebut. Boleh Bu? Tentu Bu Sylvia, saya senang membantu silakan. Baik Bu, pertama saya ingin bertanya tentang instrumen objektif ya Bu. Bagaimana menurut Ibu tentang kemudahan dalam scoring dan kejelasan kunci jawaban? Menurut saya cukup mudah digunakan. Soal sudah tersusun rapi dengan kisi-kisi yang jelas, kemudian setiap soal sesuai dengan indikator, jadi saya tidak kesulitan memahaminya. Baik, kalau dari sisi petunjuk pengerjaan dan kunci jawabannya, apakah sudah jelas Bu? Kalau untuk petunjuknya jelas dan kuncinya mudah untuk dipahami. Baik Bu. Selanjutnya bagaimana menurut Ibu mengenai kemudahan dalam proses penskoran? Kalau menurut saya cukup mudah karena bentuknya ada pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan benar salah. Cukup mencocokkan dengan kunci jawaban, bisa cepat selesai. Kalau pakai lembar jawaban terpisah atau digital, malah lebih efisien lagi. Tapi untuk soal pilihan ganda, saya sarankan untuk dibuat lembar jawabannya biar pada saat mengoreksi tidak susah. Yang baik, kemarin lupa saya membuat lembar jawabannya, jadi Ibu agak kesulitan ya dalam mengoreksi soal pilihan ganda. Berarti secara keseluruhan untuk tes objektif termasuk efisien dan praktis ya Bu? Iya. Oke. Sekarang kita bahas yang instrumen non tesnya Bu. Yang bagian wawancara, kemudian angket, dan lembar observasi efektif dan psikomotor. Nah, bagaimana pengalaman Ibu saat menggunakan instrumen tersebut? Secara keseluruhan mudah digunakan, petunjuknya jelas, format penilaiannya sederhana. Kemudian untuk observasi afektif dan psikomotor, saya bisa langsung memberi skor berdasarkan perilaku yang muncul di kelas. Tapi untuk lembar angket, saya agak kesulitan pada pemberian skor yang kalimat negatifnya. Oh, baik. Itu juga menjadi catatan saya. Kemarin siswa juga pada saat mengerjakan agak kesulitan dalam mengisi yang kalimat negatifnya, untuk kalimat negatifnya. Baik, sekarang kalau untuk penggunaannya Bu,
Ibu merasa mudah tidak dalam melaksanakan observasi lembar afektif dan psikomotornya di kelas? Iya, cukup mudah. Saya bisa mengamati saat kegiatan berlangsung. Namun, kalau jumlah siswa banyak, memang sepertinya siswa harus dibuat kelompok agar lebih fokus. Oke, lanjut Bu ya. Sekarang bagaimana dengan lembar wawancaranya Bu? Bagaimana Ibu menggunakannya? Mudah tidak? Untuk wawancara juga mudah dilakukan karena pertanyaannya sederhana dan sesuai konteks pembelajaran. Hanya saja butuh waktu yang agak lama kalau ingin mewawancari semua siswa satu persatu. Oke, berarti waktunya ya Bu yang agak membuat sulit. Petunjuk dan indikatornya gimana Bu? Nilainya sudah cukup jelas? Sudah jelas di situ, semua dijelaskan dengan detail. Saya tahu apa yang harus diamati, kemudian bagaimana memberikan skor. Tapi akan lebih baik kalau ada contoh konteks, contoh konkret perilaku untuk setiap indikator supaya penilaian antar guru lebih seragam. Oke, baik. Berarti sudah cukup detail ya Bu petunjuk dan indikatornya. Hanya saja perlu diberikan contoh konkret perilakunya biar gurunya dalam menggunakan instrumen ini lebih seragam penilaiannya seperti itu. Baik. Kalau dari segi waktu gimana Bu? Ibu menggunakannya efisien nggak dalam menilai efisiensi? Cukup efisien karena bisa dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembelajaran proyek. Tapi memang butuh sedikit latihan dulu agar terbiasa menilai sambil mengajar. Berarti bisa dibarengi Bu ya saat menilai kegiatan proyek, Ibu juga bisa menilai penilaian sikapnya, prosesnya. Sekarang tentang scoring Bu, bagaimana dengan proses scoring dan interpretasi data? Mudah juga tidak dilakukan? Scoringnya mudah karena sudah ada rentang skor dan kriteria yang jelas. Rumus perhitungan nilai akhir juga sederhana. Hasil akhirnya mudah ditafsirkan karena sudah ada kategori seperti sangat baik, baik, cukup, dan seterusnya. Berarti tidak ada kesulitan Bu ya dalam menafsirkan hasil penilaian setelah Ibu menggunakan instrumen tadi? Tidak ada Bu, justru hasilnya membantu saya mengetahui siswa mana yang perlu pembinaan lebih lanjut, terutama dalam aspek sikap dan kerjasama. Oke, sekarang menurut Ibu apakah instrumen ini bermanfaat dan sesuai dengan konteks pembelajaran IPA Bu? Sangat bermanfaat. Aspek yang dinilai sesuai dengan karakter yang ingin dikembangkan dalam proses proyek ekosistem. Jadi hasilnya tidak hanya menunjukkan kemampuan kognitif, tapi juga sikap dan keterampilan nyata siswa. Baik, jadi secara keseluruhan instrumen yang saya buat efisien, kemudian bermanfaat ya Bu, dan penggunaannya juga mudah. Mudah. Baik. Terima kasih banyak Bu Pit atas waktu dan masukannya. Komentar Ibu sangat membantu saya ya dalam memperbaiki dan menyempurnakan instrumen yang sudah saya buat agar lebih praktis dan mudah digunakan oleh guru lain. Sama-sama Bu Cil. Semoga hasil pengembangannya makin baik dan bisa digunakan secara luas. Amin. Terima kasih banyak. Iya. Sekali lagi.